Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Setelah kita proses instalasi program AutoCAD pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya, sekarang kita masuk untuk pengenalan sistem tool drawing ya. Sudah saya masukkan juga untuk dipelajari dan dipahami fungsi perintah drawing ya. Di sini kita buka. Nah, di sini ada beberapa tool untuk perintah drawing, yaitu line, construction line, multi-line, polyline, 3D polyline, polygon, rectangle, helix. Di sini ada head juga, tabel dan yang lain. Nanti kita pelajari satu persatu. Nah, di sini ada line, polyline, ya, rectangle, arch. Terus ini ada circle. Nanti kita praktekkan di lembar kerja AutoCAD ya. Nah, seperti ini ada ellipse, sampai bawah ada heads untuk proses arsir, ada table juga, ada teks. Sekarang kita masuk pada software AutoCAD-nya. Kita klik 2 kali aplikasi yang sudah diinstal. Kita masuk di aplikasi yang klasik, pilih yang klasik, kita oke. Nah, sebelum memulai, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Jika kalian menggunakan mouse, ya, contoh ini, kita mulai pemilihan lembar kerja baru, yaitu dengan cara file, new. Di sini kalian pilih yang CAD ISO. Jadi kita pilih di template yang CAD ISO, terus kita open. Ya, fungsinya buat apa? Ini contoh gambar kerja ya. Kalaupun nanti kalian tidak milih CAD ISO, ketika nanti menggambar itu tidak bisa dijadikan satu komponen. Jadi komponen yang berpasangan jadikan satu file. Contoh sepeda motor, jadi di dalamnya file itu ada bermacam-macam part begitu. Seperti contoh seperti ini misalnya. Nah, ini ada contoh untuk kita, contoh ini ya. Di sini ada ragum, misalnya ada ragum, saya open. Nah, di dalam model lembar kerja ini ada bermacam-macam part ragum. Nah, ini contoh ya. Ini kenapa kita pilih kata ISO, agar nanti di lembar kerja ini bisa dijadikan satu komponen benda kerja atau satu komponen scene. Jadi yang terdiri dari berbagai part seperti ini. Oke, nah ini fungsinya. Kalau nanti sampean atau Anda atau adik-adik siswa menggunakan mouse, jadi mouse ini nanti di tengah itu ada roll ya. Jadi roll itu fungsinya, kalau roll itu diarahkan ke atas, dia akan zoom out, jadi memperbesar. Kalau diarahkan ke bawah, dia akan zoom in, masuk ke dalam, memperkecil. Jika nanti kalian misalnya mouse-nya tidak bisa digunakan, sampean bisa pakai ini. Jadi ini untuk zoom real time ya. Jika dari bawah, misalnya mouse-nya itu klik kiri, dari atas sampai tarik ke bawah. Nah, ini klik kiri ditekan terus, itu nanti bisa memperkecil. Untuk memperbesar dari bawah, diklik kiri, diarahkan ke atas. Nah, ini fungsinya ya. Fungsinya untuk yang nggak bisa, rollnya yang nggak bisa. Jadi roll di mouse tersebut nggak bisa. Terus di sini sebelah sini ada gambar telapak tangan seperti ini. Ini namanya panel tim ya. Jadi untuk menggeser layar. Jadi ini saya klik gambarnya sebuah tangan ini, dia kalau diklik kiri ditekan, kita drag and drop ya. Nah, ini untuk menggeser layar. Misalnya kita butuh mau buat gambar kerja yang di sebelah sini, jadi layarnya ini kita geser. Terus kalau kita kecilkan, nah seperti ini ya. Jadi mouse yang tengah
yang roll tadi, kalau misalnya ini saya keluarkan, jadi mouse yang tengah ini, jadi mouse yang tengah kalau kita tekan dia akan berbentuk seperti tangan, zoom pan ya, pan rel timnya ini. Kita klik tengah, terus kita geser ya. Ini roll yang kita tekan, jadi berbentuk tangan untuk menggeser layar seperti ini. Oke, itu fungsinya ya. Terus kita kembali ke benda kerja. Ini saya keluarkan. Nah, ini lembar kerja yang tadi kita pilih, file, new, pilih akad, ISO, open. Oke, ini tampilan lembar kerjanya. Terus untuk membuat gambar, nah, nanti kita akan belajar juga di sini fungsi perintah drawing tadi ya, macam-macam. Nanti kita padukan sama sistem koordinat. Nah, di sini ada sistem koordinat 2 dimensi 2D, di sana di mana ada Cartesius absolute, ada sumbu X dan Y, ada polar absolute. Berarti aturannya ada positif dan negatif sesuai dengan arah jarum jam, atau Cartesian ya. Cartesian relatif ini juga modelnya seperti XY. Nanti kita praktekkan. Ada polar relatif. Jadi ada macam-macam untuk sistem 2 dimensi cara penggambarannya. Nah, ini biasanya saya bagi menjadi 3 macam. Kita sering memakai yang ini ya, yang polar relatif. Nanti coba anak-anak bisa cari cara termudah untuk menggambar 2 dimensi ya. Nanti saya terangkan 3 cara ya. Jadi polar relatif ini yang menggunakan sistem add. Sistem add ada depannya ada add-nya ini, dimana add terus ukuran terus sudut, baru di enter ya. Nah, seperti ini. Ini polar relatif koordinat. Nanti saya buatkan di lembar kerja AutoCAD. Jadi ini kita coba buat sistem draw. Jadi tool drawing di sini boleh. Ketika di sini kok nggak ada, misalnya bisa saya ceret. Oh, toolnya drawing di sini aja, di sini ada ya. Sama di dalam sini dan di dalam sini. Ini hanya shortcut untuk mempermudah kita. Misalnya ini hilang. Cara mengeluarkannya di mana? Tinggal diklik kanan, terus masuk CAD, terus kita centang. Kita centang draw. Dia akan masuk di sini, keluar, terus kita taruh di sebelah sini. Nah, di sini sudah ada. Ini tool apa ini? Dia pengen lihat modify. Jadi diklik cut. Di sini ada modify ya. Tinggal klik untuk mengeluarkan tool-toolnya seperti itu. Ditaruh saja sebelah kiri, misalnya saya pengen sebelah kiri, atau taruh sebelah kanan misalnya. Oke, di sebelah sini misalnya di atas, terserah kita renderingnya nyamannya di sebelah mana. Oke anak-anak, kita lanjut pada proses penggambaran untuk drawing sama sistem koordinat. Jadi cara yang pertama, ini ada proses ya. Kalau kita misalnya ke arah kanan, itu derajatnya itu 0 derajat. Jadi di sini ada 0 derajat. Saya ketik dulu atau ya. Nah, ini 0. Saya perbesar. Nah, ini 0. Kecil banget ya. Oke, bentar. Ini saya buat klik 2 kali untuk saya perbesar lagi menjadi 15. Kita oke. Oke, di sini ada 0 ya. Kita move, kita letakkan di sebelah sini. Ini perhatikan, oke. Nah, ini 0.
0 jika nanti anak-anak proses menggambarnya pakai cara satu, polar kartesius tadi 0, ke atas ini 90, ke sini 180, terus ke bawah 270. Kita perbanyak, kita perbesar ya. Jadi ini 90 derajat ya. 90 derajat, oke. Yang ini 180 derajat. Oke. Terus yang ini 270 derajat. Oke. Nah, semacam ini. Ini gambarnya ya. Kalau anak-anak nanti gambarnya proses penggambarannya pakai polar kartesius ya. Ini cara pertama. Jadi saya fokuskan untuk polar kartesius ini. Tapi ini ada bermacam-macam, nanti cara termudah pakai yang mana itu terserah anak-anak ya. Kita mulai. Di sini ada drawing, cara untuk membuat garis yaitu line. Kita klik line. Di sini ada yang tadi ada polar itu. Nah, ini 360. Jadi harus habis klik line terus pilih titik satunya. Jadi titik untuk proses penggambaran. Contoh ini ya. Ini saya buat misalnya ke kanan 200. Jadi saya klik atau saya ketik di keyboard shift add untuk mengeluarkan add 200, terus shift sudut. Jadi sudut misalnya ini sudut, sampai lihat ini kalau ke kanan sudutnya 0, ke atas 90, ke kiri 180, ke bawah 270. Kita misalnya 200 ke kanan, berarti kita ketik 0, baru kita enter. Maka dia otomatis garis itu mengarah ke kanan pada derajat 0 derajat ya. Terus kita pengen ke atas, misalnya ke atas 100. Jadi mouse-nya ini biarkan, jadi nggak usah diklik, nggak usah diikut, cuma dibebaskan dari arah, dibebaskan dari arah. Kita add, ketik 100, sudutnya saya mau ke atas berarti 90, saya enter. Nah, itu sudah bentuk. Saya add lagi, harus kita buat kotak misalnya persegi panjang 200 sama sudutnya berarti ke kiri 180, enter. Dia akan mengarah sendiri. Add 100, sudutnya ke bawah 270, enter. Nah, dari sini anak-anak kira-kira sudah paham atau belum, atau butuh saya ulangi lagi? Ini saya enter untuk memutus. Misalnya saya ulangi lagi, klik line, pilih titik satunya. Nah, dari sini misalnya, Pak, saya pengen ke bawah dulu. Oke, saya turutin ya. Pengen ke bawah, kita buat misalnya 200 ke bawah. Ukurannya add 200, berarti sudutnya ke bawah itu 270, enter. Nah, ini sudah jadi 200 ke bawah. Pak, saya mau ke kiri, nggak ke kanan misalnya. Oke, add misalnya 500, sudutnya ke kanan berarti 180. Ini sudah jadi 500 ya. Add tadi 200, kita buat kotak, sudutnya harusnya ke atas, nggak mungkin ke bawah ya. Ikuti alurnya. Ini add terus 200, terus add lagi 500, sudutnya 0. Nah, ini. Oke anak-anak, dari sini kira-kira ada yang bingung? Nanti kalau bingung kita praktek itu tatap muka ya. Jadi kalau nggak praktek emang nggak bisa, tapi anak-anak sudah tahu alurnya, sudah tahu langkah kerjanya, insya Allah anak-anak bisa mengikuti. Yang penting belajar dengan serius, pahami, nanti kita praktekkan ya. Nanti saya cari software apa yang mungkin di HP yang bisa dibuat seperti ini.
Ya, sampai sini dulu untuk tool drawingnya dan sistem koordinat cara satu. Pakai add, jarak, terus sudut, baru enter. Seperti itu. Nanti kita buat langkah kerjanya ketika ada gambar kerja yang mau kita buat. Oke, sampai sini dulu saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.